Oke guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film BZ Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film tentang seekor monster air lagi. Jika biasanya monster air berhubungan dengan seekor hiu atau gurita raksasa, kali ini sedikit berbeda guys. Dimana film ini menceritakan tentang seorang reporter wanita yang melakukan sebuah penelusuran akan hilangnya sang adik tercinta yang sebelumnya pernah menginvestigasi akan keberadaan monster air yang disebut dengan monster rawa. Dan sebelum kalian menonton, pastikan tisunya tepat berada di hadapan kalian karena plot twist dari film ini sangat-sangat mengharukan. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja kita intro. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria reporter yang sedang melakukan sebuah penelusuran akan adanya sebuah mitos tentang keberadaan monster rawa. Sementara dari arah yang lain monster yang ia cari benar-benar muncul. Pria reporter itu sempat mengambil foto wujud dari monster itu. Namun secara tiba-tiba pria itu menghilang entah kemana. Dan film pun baru saja dimulai guys. Scene kemudian dilanjutkan, di mana terdapat seorang anak perempuan yang ditemukan di dalam sebuah peti. Anak itu kemudian diasuh oleh seorang detektif yang bekerja di kantor kepolisian Shanghai. Karena gadis itu kehilangan ingatannya, ia kemudian diberi nama Du Jiajia. Du Jiajia tumbuh dewasa dan menjadi seorang dokter forensik terkenal. Namanya melejit di seluruh kota Shanghai karena ia berhasil membongkar misteri pembunuhan yang terjadi terhadap ayah angkatnya. Hingga pada suatu hari ia mendapat sebuah kiriman surat dan liontin yang entah siapa pengirimnya. Namun yang pasti surat itu berasal dari sebuah kota terpencil bernama Kota Shangshui. Adik angkatnya yang bernama Bakri yang juga berprofesi sebagai reporter berinisiatif untuk mendatangi desa itu lebih dulu guna mencari siapa sebenarnya pengirim surat tersebut. Dan ia juga ingin tahu maksud dari tujuan surat itu dikirimkan. Akan tetapi tak berselang lama Bakri menghilang secara misterius. Maka dari itu ia berniat untuk mencari adiknya dengan mendatangi desa. Berbekal senjata Free Fire, Dr. Du mencari keberadaan adiknya. 我陆续收到几封空白，石坠和之前的信一样，都是从一个叫姐上水县偏远。 Singkat cerita, setibanya di desa, Dr. Du berjumpa dengan segerombolan warga bertopeng yang sedang membawa jenazah. Dr. Du yang melihat di bawah jenazah itu ada liontin milik Bakri adiknya segera membuka penutup jenazah itu. Namun ternyata jenazah itu bukanlah jenazah adiknya, melainkan orang lain yang mungkin saja telah mengambil liontin itu sebelumnya. Salah satu wanita pengiring jenazah berteriak dan sepertinya ia ketakutan dengan sesuatu yang ia sebut dengan monyet air. Wanita itu memarahi Dr. Du karena telah membuka jenazah yang ia bawa. Dipercaya jika hal itu dilakukan maka akan membuat marah si monster rawa. Dr. Du yang merupakan orang idealis dan tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh warga tersebut kemudian menodongkan senjata tepat ke arah wanita itu. Namun apa yang ia lakukan berhasil dicegah oleh kepala desa yang pada saat itu juga sedang mengiring jenazah. Kepala desa kemudian mengajak Dr. Du menuju penginapan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 请这边来。 窦大夫，你对阵长不敬就算了，可什么都听得见。 Setibanya di sana, Dr. Du mengingat sesuatu yang sepertinya mengingatkan pada masa lalunya. Sekilas, Dr. Du terdiam seakan-akan melihat bayangan dua anak kecil yang sedang berdiri. Tak lama kemudian, Dr. Du kembali menanyai kepala desa akan kejadian yang sebelumnya telah menimpa adiknya. Karena ia curiga terhadap salah seorang pria yang sebelumnya juga ikut mengiring jenazah. Apalagi di salah satu foto adiknya terdapat pria itu. Namun kepala desa meyakinkan Dr. Du jika tak mungkin adiknya bermasalah dengan warga. Apalagi adiknya si Bakri punya sifat yang baik terhadap warga sekitar. Namun tidak menutup kemungkinan adiknya bermasalah dengan monster rawa yang selalu mencari mangsa. 水侯爷的事儿就不能乱打听。
是，我先走了。哎，莫急。镇长啊，我就先在这住下了。 Setelah perbincangan itu, Dr. Du memutuskan untuk bermalam di rumah yang menurut warga sangatlah angker ini. Pada malam harinya, saat Dr. Du tertidur, ia bermimpi seakan-akan adiknya memanggil dan seketika pula sekelilingnya berubah menjadi rawa. Dr. Du berjalan dan mengikuti asal suara itu. Ia kemudian melihat adiknya si Bakri seakan-akan ketakutan namun secara tiba-tiba. 家豪， Ia keluar dari dalam peti dan melihat kejadian-kejadian janggal di masa lalu. Dan itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Hingga tak lama kemudian pada saat ia sudah terbangun dari tidurnya, Dr. Du melihat sebuah jejak kaki. Ia pun mengikuti kemana langkah kaki itu pergi yang ternyata menuju ke sebuah lemari. Ketika ia membuka lemari tersebut, terdapat seorang bocah laki-laki yang sangat ketakutan. Bocah itu bernama Xiao Liu. Xiao Liu memberitahunya jika semua keluarganya telah dibantai oleh monster rawa dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Dr. Du yang iba dengan Xiao Liu merawatnya dan memberinya makan. Pada saat mereka berdua sedang menikmati makan malam, sebuah seruling terdengar yang menjadi pertanda bahwa monster rawa kini telah berkelana. Si bocah Xiao Liu yang sangat ketakutan sementara Dr. Du bersiaga dengan senapan Free Fire-nya. Dan tiba-tiba itu hanya potongan ikan. Dr. Du menganggap jika ada seseorang yang sengaja menakut-nakuti mereka berdua. Pada keesokan paginya, Dr. Du pergi ke pasar untuk menemui pedagang ikan karena ia curiga dengan si pedagang ikan. Tak lama kemudian seorang kakek tua bernama Kakek Sugiono menyela Dr. Du dengan mengatakan pembawa sial dilarang bertanya-tanya. Karena tak ingin keributan terjadi, akhirnya Dr. Du memilih untuk pergi dan kembali ke penginapan. Namun sebelum dirinya beranjak pergi, ia menaruh foto yang sebelumnya telah disimpan adiknya tepat di hadapan si pedagang ikan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Si pedagang ikan mendatangi Dr. Du untuk mengembalikan barang adiknya. Hal itu ia lakukan untuk membuktikan jika adiknya yang sebelumnya tewas tidak bersalah dan bukanlah seorang pencuri. Akan tetapi setelah orang itu meninggalkan kediaman Dr. Du, tiba-tiba 死路一条。 Si pedagang ikan harus merenggang nyawa. Tak hanya dirinya, melainkan istrinya juga menjadi korban keganasan dari monster rawa itu. Pada keesokan paginya, semua warga mulai geger dengan penemuan jenazah keluarga pedagang ikan tersebut. Sementara di tempat yang lain, Dr. Du masih mencari kebenaran akan hilangnya si Bakri. Dan secara tidak sengaja ia melihat seorang wanita tua. Dari tangan wanita tua itu ia melihat sebuah liontin yang sebelumnya pernah dibawa oleh Bakri. Tapi yang membuat dirinya bingung mengapa liontin itu harus berada di tangannya. Xiao Liu yang memang asli penduduk desa menjelaskan jika liontin itu merupakan liontin batu api yang biasanya digunakan untuk menyalakan api pada saat memancing. Dr. Du juga melihat sebuah nama Shui Sheng di atas liontin itu. Maka pada keesokan paginya ia mendatangi si pembuat liontin yang bernama Jiao Hao untuk menanyakan siapa pemilik liontin itu. Akan tetapi Jiao Hao enggan untuk memberitahu dan ia mengatakan untuk tidak banyak bertanya karena hal itu bisa menjadi sebuah petaka. Jiao Hao memohon pada Dr. Du untuk melepaskan mereka semua. Tak berselang lama dari perbincangan mereka, Jiao Hao didatangi oleh istrinya dan memberitahu jika cucunya sedang sekarat. Dr. Du dengan sigap memeriksa cucu Jiao Hao dan pada faktanya cucunya itu sakit bukan karena kutukan melainkan malaria yang ia derita. Setelah dari rumah Jiao Hao, Dr. Du yang beranjak pergi secara tiba-tiba dihadang oleh wanita bisu, di mana ia memberikan sepucuk surat untuknya. Dan sebuah fakta lagi terungkap jika surat yang selama ini dikirimkan berasal darinya. Ia juga memberikan sebuah petunjuk agar Dr. Du mau memasuki sumur di belakang rumahnya. 警装祭品是他放的，
Dr. Du pun memasuki sumur tua itu dan ia menemukan jenazah adiknya di sana. Dr. Du menangis tepat di samping jenazah adiknya tersebut dan ia berjanji akan mengungkap semua misteri yang ada.姐姐一定会找到真相的。 Sementara itu di tempat yang lain si bisu yang memberikan informasi pada Dr. Du dihadang oleh pengantar pos yang hendak akan melakukan pelecehan namun secara tiba-tiba 在这里吧，跟着万里王差老猪仔。 keduanya pun harus merenggang nyawa. Dr. Du yang mendapati si bisu kini telah tewas mulai kembali memutar otak karena satu-satunya petunjuk kini telah tiada. Namun demikian hal itu tidak mengecilkan hatinya dan ia berjanji akan memburu si monster rawa agar tidak selalu menjadi ancaman bagi warga. Apalagi monster rawa tersebut telah menghabisi adiknya. 水猴子， 我都不会让他再继续害人，不管他说。 Singkat cerita, dengan gagah berani Dr. Du bersama Xiao Liu menjelajahi rawa dan mereka berdua menemukan sebuah peti yang berisikan jenazah. Tidak hanya itu, secara tiba-tiba monster rawa itu menyerang mereka berdua. Namun beruntung Dr. Du masih bisa selamat karena monster rawa itu terkena tembakannya. Tak lama kemudian seperginya si monster rawa, kakek Sugiono secara tiba-tiba muncul bersama para warga. Kakek Sugiono menangkap Dr. Du dan hampir saja menghukumnya. Namun Dr. Du memberontak dan masih akan membalas akan kematian yang selama ini terjadi. Ia juga meyakinkan para warga agar tidak menyembah monster rawa itu. Dengan keberaniannya, beberapa warga yang telah kehilangan keluarga mulai terbuka dan mereka bersama-sama dengan Dr. Du merencanakan aksi penangkapan terhadap monster rawa. Semua perlengkapan telah disiapkan, mulai dari umpan dan barang-barang untuk mengurung si monster rawa. Singkat cerita, hari yang telah ditunggu-tunggu kini telah tiba. Dr. Du membiarkan dirinya terikat di tengah rawa untuk memancing monster rawa itu keluar. Dan benar saja, tak perlu menunggu lama monster itu benar-benar muncul dan mulai mengejar mereka semua. Satu persatu jebakan yang telah dibuat bisa dilewati oleh monster rawa itu. Situasi juga tidak sesuai dengan rencana ketika terdapat seorang wanita tua berusaha menghampiri mereka. Kekacauan itu mengakibatkan beberapa warga terluka dan Dr. Du juga menjadi korban. Dalam samar-samar, Dr. Du mengingat kejadian di masa lalu di mana dulunya sewaktu kecil ia dibawa oleh gadis bisu dan sengaja diletakkan di dalam peti. Sementara si monster rawa yang mendekat ke arahnya seketika menghentikan langkahnya ketika mendengar si wanita tua menyanyi. Tidak hanya si monster rawa, Dr. Du juga mengingat kejadian masa lalunya. Ketika ia masih kecil, ibunya selalu menyanyikan lagu itu. Dan terakhir, Dr. Du juga mengingat situasi mencekam ketika ibunya meminta Dr. Du kecil membawa adiknya lari. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita lanjutkan dulu, guys. Pada saat situasi yang sudah tidak kondusif itu, monster rawa berhasil ditangkap oleh para warga. Dr. Du yang baru saja terbangun dari pingsannya diajak untuk mendatangi monster rawa itu. Namun sebelum pergi, ia mendapat sepucuk surat dari kepolisian Shanghai yang memberitahu jika kepala desa dulunya merupakan seorang dukun yang telah berkhianat kepada kaisar. Sedangkan kakek Sugiono dulunya merupakan kepala Kasim yang melayani selir kerajaan. Isi surat itu juga memperingatkan Dr. Du untuk berhati
berhati-hati karena kedua orang ini merupakan orang yang berbahaya. Dan mereka berdua dulunya yang telah melakukan pembunuhan terhadap Kaisar. Namun siapa sangka setelah Dr. Du ingin memastikan keberadaan monster rawa itu, secara tiba-tiba monster itu sudah lepas dan semua orang yang berjaga kini telah tewas. Dengan tewasnya para warga itu, kedua kakek tua ini kembali berulah di mana ia akan menghukum Dr. Du karena dianggap sebagai biang kekacauan dari semua yang terjadi. Ia kemudian dikurung di dalam sebuah kerangkeng. Tidak hanya itu, bahkan kedua kakek tua ini juga menghukum seorang wanita tua yang sebelumnya menyanyikan lagu untuk monster rawa itu. Dan pada faktanya wanita tua itu merupakan ibu kandung dari Dr. Du. Kepala desa kemudian mendatangi Dr. Du dengan memberitahu jika sebenarnya monster rawa itu merupakan adik kandungnya. Dari sinilah semua akhirnya terungkap. Dr. Du kembali mengingat masa kecilnya di mana pada saat itu seseorang yang mengenakan topeng dan mengaku sebagai sahabat ayahnya meminta Dr. Du agar menyerahkan King He adiknya, yang tak lain adalah si monster rawa, dengan alasan akan menyelamatkan mereka berdua. Dr. Du kecil yang percaya terhadap ucapan orang itu yang tak lain adalah si kepala desa memanggil dan memberikan adiknya kepadanya, yang akhirnya diketahui jika keberadaan adiknya itu hanya dimanfaatkan oleh kepala desa. 我是你爹的好朋友，我就没办法了。 Kini Dr. Du sudah mengingat semuanya, bahkan ia mengingat semua kejadian masa lalu. Namun demikian ia tak bisa berbuat apa-apa dan hanya meratapi nasib orang tua dan adik kandungnya. Hingga tiba-tiba suara tembakan berkumandang yang tak lain adalah Xiao Liu dan kakek pembuat liontin, di mana mereka berdua memberitahu jika selama ini mereka semua telah dibodohi oleh kakek Sugiono dan kepala desa. Ia juga menyampaikan jika semua anak-anak sengaja diculik untuk dipekerjakan paksa oleh kedua kakek bangsat ini. Karena rahasianya sudah terungkap, mereka berdua segera melarikan diri dengan perahu. Terjadi sedikit perdebatan di antara kedua kakek bangsat ini, hingga tiba-tiba 谢如今，你又自作提防在搞，现在。 kakek Sugiono harus merenggang nyawa. Setelah menghabisi kakek Sugiono, kepala desa mendatangi para anak buahnya dan meminta agar semua anak-anak segera dihabisi. Sementara itu Dr. Du yang sudah terbebas bersama Xiao Liu mendatangi gua untuk menyelamatkan mereka semua. Dr. Du meminta pada Xiao Liu untuk membawa anak-anak pergi sementara ia akan mencari keberadaan si kepala desa. Dr. Du kemudian menghabisi satu persatu anak buah dari kepala desa, namun secara tidak sengaja ia terjebak dan masuk ke dalam jurang. Sedangkan Xiao Liu yang berusaha menyelamatkan anak-anak juga terjebak di dalam sebuah penjara. Mereka semua hendak segera akan dimusnahkan. Kembali ke Dr. Du, di mana ia yang tak berdaya bertemu dengan kepala desa. Kepala desa mengambil senapannya dan memanggil si monster rawa. Dr. Du menangis melihat adiknya yang menjadi seperti itu. Namun di saat kepala desa memerintahkan monster rawa itu untuk menghabisi Dr. Du, monster itu mengingat kembali kenangan masa kecilnya bersama kakaknya itu. Dan tiba-tiba 星河，到今天，畜生，快咬，快咬死他！ kepala desa pun harus merenggang nyawa karena ulahnya sendiri. Setelah tewasnya si kepala desa, monster rawa kemudian memberikan seruling alat untuk memanggilnya kepada kakaknya itu. Mereka berdua berpelukan satu sama lain dan kembali mengingat kenangan-kenangan masa kecil mereka. 我没了记忆，活得像个行尸走肉，直到我要找到尸体。
Hingga tak lama kemudian adiknya pergi untuk menyelamatkan para anak-anak yang terjebak. Hingga pada akhirnya semua anak-anak pun berhasil terselamatkan. Namun naas bagi adiknya karena ia harus tertimbun pintu besi penutup penjara. Hari itu merupakan hari pertamanya ia kembali bertemu dengan sang adik. Namun hari itu juga menjadi hari perpisahan bagi mereka berdua. Dan film pun selesai guys. Berakhirlah alur cerita dari film Water Monster kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.